Saudara-saudara, barusan lihat anak saya nggak? Masa nggak tahu? Tuh loh, si Endang dan si Eti. Saya takut ketemu mereka. Kenapa? Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lingkaran itu takkan pernah putus. Sudah dibilang jangan dilahirkan, jangan hidup, jangan saya, jangan yang lain juga. Tidak nurut. Salah siapa? Siapa? Diam. Malu. Udah, geser. Nasibnya. Tuhan. Seperti biasa, kau selalu diam. Ngomong-ngomong, sudah kenal saya belum? Pasti belum kan? Emang saya siapa? Kenalkan, nama saya Ici Prihatini. Orang-orang selalu memanggil saya Ici. Ya, sebuah nama kecil dari kampung. Saya lahir dan dibesarkan di kota yang sekaligus dibutuhkan dan dikutuk. Baik yang secara terang-terangan maupun umpet-umpetan. Siapa yang tak pernah mendengar daerah lokalisasi? Kapan dan di mana? Pasti ada. Aduh. Ini rahasia terbesar dalam hidup saya. Ini kekayaan, boleh dibilang takkan pernah putus. Bisa menjaga rahasia ini atau tidak? Nanti saya bisa celaka 7 turunan. Dan lingkaran itu takkan pernah putus. Saya tidak ingin menjadi seperti ibu saya, bekas pelacur. Atau seperti bapak saya yang juga germo ibu saya. Begitu juga nenek saya yang mendapatkan pekerjaan yang diturunkan dari ibu saya. Dan kakek saya hanya seorang laki-laki pengangguran yang jatuh cinta dan kasihan dengan nenek saya yang diwarisi kemiskinan. Kakek saya nekat mengawini nenek saya dan memberikan syarat membantu. Usaha yang tak lain adalah usaha birahi. Orang-orang yang keluar dan masuk di kampung kami mukanya sama, jalannya juga sama. Hanya 1 atau 2 orang sakti yang dapat keluar dari lingkaran itu. Tapi ya, kalau sudah mentok, balik lagi. Aduh. Dua bulan kemudian, saya bertemu seorang lelaki. Namanya
Kang Usup. Dialah yang menyelamatkan saya ketika saya dalam masalah. 2 bulan kemudian, Kang Usup datang melamar saya. Entah kenapa saya mau mengawini laki-laki yang tak jelas asal-usulnya itu. Tapi katanya, sejak kecil Kang Usup telah yatim piatu di kota. Iya, kerja serabutan. Maklum, tak punya ijazah sekolah tinggi. Tapi sekarang Kang Usup menjadi penjaga keamanan di tokonya Babak Aliong. 2 hari setelah kami menikah, saya dan Kang Usup pindah ke kota dan hidup di sana. Kehidupan kami seperti orang lain pada umumnya. Dan perlahan-lahan ketakutan itu hilang. Setengah tahun kemudian, saya hamil anak pertama. Laki-laki. Kami beri nama Endang. Lalu setahun kemudian, lahir anak kami yang kedua. Perempuan. Kami beri nama Eti. Ya, sejujurnya kami tidak tahu arti dari nama-nama itu. Kami hanya mengambilnya dari nama orang-orang sukses di kampung. Endang. Endang itu nama anaknya Pak Lurah. Lah kalau si Eti, si Eti itu anaknya orang kaya. Kami hidup sederhana tapi bahagia. Saya yakin saya dapat keluar dari lingkaran itu. Tapi lingkaran itu datang juga, jemput. Saya tidak percaya. Saya hidup bahagia. Saya yakin betul. Saya tak pernah salah berdoa. Wong Kang Usup yang mengajarkan saya. Malam itu, saya sedang mengandung 8 bulan anak kami yang ketiga. Perasaan saya jadi tidak enak. Suara ketukan pintu itu terus terdengar. Tapi suara ketukan pintu itu lain dari biasanya. Cepat-cepat saya membukakan pintu. Dan betapa terkejutnya saya. Di luar adalah 2 orang polisi. Saya jadi panik. Selamat malam. Apa benar ini rumahnya Bapak Usup Cakra? Benar, Pak. Kenapa ya? Tapi suami saya sedang tidak ada di rumah. Sedang jaga toko. Maaf Ibu, kami hanya memberitahukan bahwa sekarang Bapak Usup Cakra ada di kantor polisi. Apa? Kenapa, Pak? Kami tidak bisa menjelaskannya di sini. Nanti saja di kantor. Tapi, Pak, duh Gusti. Kang Usup yang saya banggakan selama ini ternyata tidak menjaga toko seperti yang saya ceritakan. Kang Usup juga
juga germo. Lingkaran itu datang lagi. Dan Kang Usup ada di sana. Saya putuskan, Kang Usup adalah lingkaran terakhir dalam hidup saya. Saya membuka tabungan dan melahirkan anak ketiga kami di bidan. Anak ketiga saya namai sendiri. Namanya AF Putus Cakra. Saya menamainya dalam-dalam, memikirkannya dengan baik. Putus artinya memutuskan. Cakra, nama belakang bapaknya. Pokoknya jangan sampai kelakuan si AF mirip sama bapaknya. Kang Usup pernah bilang kepada saya, Ci, Tuhan tidak akan pernah merubah nasib kamu kalau kamu tidak mau berubah. Betul. Maka untuk itu, saya putuskan tidak akan mengharapkan Kang Usup lagi. Untuk makan sehari-hari, saya berjualan kue. Si Endang dan si Eti kadang ikut menjualnya di sekolah. Si AF, kami jaga bergantian. Tidak terasa, si Endang dan si Eti sudah besar. Sekarang mereka punya banyak teman. Si Endang sekarang main gitaran sana, gitaran sini. Dan si Eti sekarang suka sekali dandan. Ia sering main ke rumah si A, si B, atau bahkan di rumah kami. Aduh. Satu tahun anak saya sudah bekerja. Masalah mulai muncul. Pegawai personalia yang merekomendasikan Eti kerja di pabrik memperkosa Eti karena cintanya ditolak. Tuhan. Pernah tetangga kami melaporkannya ke polisi. Lagi-lagi sial, katanya tak cukup bukti. Malah si Eti mendapatkan malu dan takut. Kami hanya bisa pasrah. Sembilan bulan sudah si Eti mengandung. Saya tidak tahu bagaimana nasib cucu saya nanti. Sejak saat cucu saya dilahirkan, si Endang menjadi lebih pendiam. Si Endang tidak tahan lagi. Dia kalap. Dia mencari pegawai personalia itu dan memaksanya untuk menikahi si Eti. Tapi dasarnya bajingan. Si Endang memukuli pegawai personalia itu sampai babak belur. Kalian tahu kan bagaimana nasib si Endang selanjutnya? Dibui.
karena kami sedang susah. Setelah 40 hari si Eti melahirkan, ia bekerja di tempat biliar. Hanya beberapa bulan si Eti bekerja di tempat biliar itu, dia banyak berubah. Dandanannya, kelakuannya, ya kayak di TV-TV itulah. Dan cucu saya satu-satunya dibawa pergi sama temannya si Eti. Saya tidak percaya dia. Dandanannya tak kalah sama si Eti. Tak lama setelah itu, si Eti menebus si Endang dari penjara. Saya heran, di mana si Eti mendapatkan uang sebanyak itu? Setiap kali saya tanya, si Eti pasti marah. Hidup saya jadi gak tenang. Setiap kali si Eti pulang kerja, tidak hanya malam, bahkan pagi sampai siang, dia juga diantar oleh lelaki yang berbeda-beda. Setiap saya tanya, dia pasti hanya mengatakan kalau itu teman kerjanya. Saya ini tidak bisa dibohongi. Duh Gusti, lingkaran itu jemput si Eti. Lingkaran tidak lama setelah keheranan saya, si Endang membawa banci tua ke rumah saya. Duh Gusti, apalagi ini? Saya lihat banci tua itu sudah tua, keriput, dandanannya menor pula. Si Endang jadi aneh. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya dapat mendoakan semoga dia selamat. Malam itu, tiba-tiba pintu rumah kami digedor-gedor. Mak, buka pintunya, Mak. Mak, buka pintunya, Mak. Saya sepertinya kenal dengan suara itu. Ketika saya buka, ternyata itu adalah si banci tua. Tapi mukanya babak belur. Dan dia cerita katanya dia dipukuli sama si Endang. Dia juga bilang, ketika dia mengamen dan mendapatkan uang sedikit, si Endang pasti memarahinya dan memukulinya. Tapi entah kenapa, banci tua itu selalu menyayanginya. Kini dia sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan. Saya menjadi kalap. Saya bawa si Aib pergi. Saya terus berlari. Mak, Aib mau dibawa kemana, Mak? Mak, kaki Aib sakit, Mak. Mak, duduk dulu, Mak. Mak, Aib mau dibawa kemana? Masih jauh ya, Mak? Saya berhenti di rel kereta.
Secepat kilat saya mendekap si Aep karena saya tahu kereta itu akan menabrak kami. Tapi kami gagal. Entah bagaimana, saya dan di Aep sudah dikerubungi oleh orang-orang di sekitar rel. Duh Gusti, jangankan hidup, mati saja susah. Sejak saat itu, si Aep selalu ketakutan ketika melihat saya. Dan orang-orang di sekitar rel itu mengusir saya, memaki saya kalau saya itu gila. Sejak saat itu, saya tidak pernah ketemu si Aep lagi. Apa mungkin si Aep dibawa orang-orang dari rel kereta itu? Aep, Mak minta maaf, Aep. Kamu gak salah. Mak gak gila. Mak hanya bisa berdoa semoga kamu selamat, Nak. Saya gak mau pulang kampung. Biar saya dibilang gila. Mungkin saja lingkaran itu tidak akan menjemput orang gila, kan?